A few moments later. Pengertian mahar menurut Kompilasi Hukum Islam atau KHI dan Undang-Undang. Yang pertama, menurut Kompilasi Hukum Islam. Nah, apa sih sebenarnya mahar itu? Dalam Kompilasi Hukum Islam, mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Nah, di dalam Kompilasi Hukum Islam ini, mahar itu diatur dalam pasal 30 sampai pasal 38. Pasal 30 berbunyi, calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian pasal 31 berbunyi, penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Pasal 32 berbunyi, mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya. Kemudian pasal 33 ayat 1 berbunyi, penyerahan mahar dilakukan dengan tunai. Pasal 33 ayat 2, apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan, penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria. Kemudian pasal 34 ayat 1, kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan. Pasal 34 ayat 2, kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan. Kemudian pasal 35 ayat 1, suami yang mentalak istrinya atau qabla al-dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. Pasal 35 ayat 2, apabila suami meninggal dunia, tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahal mitsil. Selanjutnya pasal 36, apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya, atau dengan barang lain yang sama nilainya, atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang. Pasal 37 berbunyi, apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian diajukan ke pengadilan agama. Terakhir, dalam pasal 38 ayat 1, apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas. Pasal 38 ayat 2, apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar. Yang kedua, menurut undang-undang. Mahar ini tidak tertulis dalam undang-undang perkawinan di Indonesia. Mahar merupakan pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkannya akad nikah. Mahar ini harus sesuai dengan kesanggupan dari pihak laki-laki dan keridhaan dari pihak perempuan. Yang tertulis di dalam undang-undang hanya memuat tentang pernikahan saja, tidak memuat tentang aturan atau besar kecilnya mahar. Perkenalkan, nama saya Maya Novitasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian mahar menurut mazhab. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian mahar. Pengertian mahar juga dikenal sebagai mas kawin. Menurut ulama mazhab adalah suatu pemberian wajib dari seorang suami kepada seorang istri sebagai imbalan atas persetubuhan atau sebagai jaminan atas sesuatu yang akan diterima. Mahar bukan termasuk rukun atau syarat dalam akad nikah. Tetapi, mahar lebih sebagai hak istri yang harus didapatkan dalam pernikahan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian mahar menurut Imam Syafi'i.
Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar adalah pemberian dari suami kepada istri sebagai imbalan atas persetubuhan. Namun, tidak harus disebutkan dan diserahkan pada waktu pelaksanaan akad nikah. Imam Syafi'i juga menggunakan metode ijtihad pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi, tidak ada kewajiban membayar mahar bagi kalian, dan jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian bercampur dengan mereka, dan juga sebelum kalian menentukan maharnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan menurut mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mengatakan mahar adalah sebagai sesuatu yang didapatkan seorang perempuan akibat akad pernikahan ataupun persetubuhan. Dalam mazhab Hanafi, mahar juga dianggap sebagai pemberian wajib dari suami kepada istri, tetapi tidak harus disebutkan dan diserahkan pada waktu akad nikah. Mahar dianggap sebagai hak istri yang harus didapatkan dalam pernikahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan menurut mazhab Hambali. Mazhab Hambali mengemukakan bahwa mahar adalah sebagai imbalan suatu perkawinan. Baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah, ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak, maupun ditentukan oleh hakim. Selanjutnya saya akan menjelaskan menurut mazhab Malikiyah. Mazhab Maliki mendefinisikan mahar adalah sebagai sesuatu yang diberikan kepada seorang istri sebagai imbalan persetubuhan dengannya. Bila perselisihan terjadi dalam nilai atau waktu penyerahan mahar, maka keduanya bersumpah dan dibatalkan perkawinannya. Jadi kesimpulannya adalah, dengan demikian mahar merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan suami kepada istrinya. Kewajiban membayar mahar disebabkan dua hal, yaitu ada akad nikah yang sah dan terjadi sanggama sungguhan atau bukan karena zina. Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah atau mengambil, apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridho dan kerelaan si istri. Super shy, but wait a minute while I make you mine. 달리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy. Syarat sah mahar dalam Islam. Mahar atau mas kawin merupakan salah satu rukun nikah dalam agama Islam yang wajib dipenuhi oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Pemberian mahar bukan hanya sebagai tradisi, tetapi memiliki makna dan tujuan yang penting dalam pernikahan. Berikut adalah syarat-syarat sah mahar dalam Islam. 1. Diserahkan oleh mempelai laki-laki. Mahar harus diserahkan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan secara langsung atau diwakilkan kepada orang lain. Mahar tidak boleh diserahkan oleh pihak lain selain mempelai laki-laki seperti orang tua atau wali. 2. Diterima oleh mempelai perempuan. Mahar harus diterima oleh mempelai perempuan secara langsung atau diwakilkan kepada orang lain. Mahar tidak boleh diterima oleh pihak lain selain mempelai perempuan, seperti orang tua atau wali. Berupa harta yang bernilai, mahar harus berupa harta yang memiliki nilai dan manfaat. Harta tersebut bisa berupa emas, perak, uang, atau barang berharga lainnya. Mahar tidak boleh berupa sesuatu yang tidak memiliki nilai, seperti janji atau hutang. 4. Bebas dari hak orang lain. Mahar harus bebas dari hak orang lain, artinya mahar tersebut tidak boleh berasal dari harta yang haram atau hasil dari perbuatan yang tidak halal. Mahar juga tidak boleh berasal dari harta yang masih menjadi hak orang lain, seperti utang atau harta warisan yang belum dibagikan. 5. Diketahui kadarnya. Kadar mahar harus diketahui oleh kedua belah pihak, yaitu mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Kadar mahar tidak harus mahal, tetapi harus sesuai dengan kemampuan mempelai laki-laki dan kesepakatan kedua belah pihak.
Yang keenam, diserahkan dengan ikhlas. Mahar harus diserahkan dengan ikhlas tanpa ada paksaan. Mahar merupakan bukti cinta dan kasih sayang seorang suami kepada istrinya. Mahar yang diberikan dengan ikhlas akan membawa keberkahan bagi pernikahan. Yang ketujuh, bersih dan suci. Mahar harus bersih dan suci dari segala najis dan kotoran. Mahar yang kotor atau najis tidak sah untuk diterima. 8. Bebas dari riba. Mahar tidak boleh mengandung unsur riba. Artinya, mahar tidak boleh berupa pinjaman dengan bunga atau keuntungan yang berlipat ganda. Yang terakhir, tidak bertentangan dengan syariat Islam. Mahar tidak boleh bertentangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Imelia Putri Maharani dengan NIM akhiran 244. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi sebelumnya, yaitu berapakah jumlah kadar mahar. Dalam agama Islam, tidak menetapkan jumlah minimum dan jumlah maksimum dari mahar atau mas kawin. Ukuran mahar diserahkan kepada kemampuan serta kesanggupan sang suami. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberikannya, baik dari segi ekonomi dan harta yang dimiliki. Oleh karena itu, pemberian mahar harus disertai kerelaan dan persetujuan antara kedua belah pihak yang akan menikah dalam menetapkan jumlah. Nah, dalam kompilasi hukum Islam pada pasal 30 berbunyi, calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita dengan jumlah, bentuk, dan jenis yang telah disepakati. Selanjutnya pada pasal 31 dinyatakan bahwa penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Di samping itu, para ulama sepakat tidak ada ketentuan maksimum atas mahar. Akan tetapi, ada sedikit perbedaan pendapat tentang kadar minimum pada mahar. Berikut beberapa pendapat para ulama mengenai mahar. Yang pertama, menurut Imam Syafi'i dan fuqaha Madinah, mahar itu tidak ada batas terendahnya. Yang kedua, menurut Imam Malik dan para pengikutnya, bahwasannya mahar itu paling sedikit 1/4 dinar emas murni atau perak seberat 3 dirham, atau bisa dengan barang yang sebanding berat emas dan perak tersebut. Dan yang terakhir, menurut Imam Abu Hanifah, mahar itu paling sedikit adalah 10 dirham. Riwayat lain ada yang mengatakan 5 dirham, ada lagi yang mengatakan 40 dirham. Sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama Islam memiliki keistimewaan yang diantaranya adalah memperhatikan dan menjunjung tinggi kedudukan wanita. Penghargaan tersebut berupa memberikan hak kepada kaum wanita untuk memegang otoritasnya, yakni menerima mahar. Mahar merupakan pemberian dari calon mempelai pria kepada mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, sebagai bentuk kesungguhan dan cerminan kasih sayang calon suami terhadap calon istrinya. Walaupun bagaimanapun, mahar tidaklah merupakan rukun nikah atau syarat sahnya suatu pernikahan. Berikut penjelasan mengenai mahar musamah. Mahar musamah adalah mahar yang telah jelas atau ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam sigat akad, disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu pengantin pria dan wanita, yang disebutkan dalam redaksi akad. Para ulama sepakat bahwa tidak ada jumlah maksimal dalam mahar tersebut. Mahar musamah sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, mahar musamah muajjal, yakni mahar yang segera diberikan kepada mempelai perempuan, menyegerakan pembayaran mahar termasuk perkara yang sunnah dalam Islam. Kedua, mahar musamah ghairu muajjal, yakni mahar yang telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya, akan tetapi ditangguhkan pembayarannya. Dalam hal demikian, pembayaran mahar musamah diwajibkan hukumnya apabila terjadi dukul. Bagi suami yang menalak istrinya sebelum dukul, ia wajib membayar setengah dari mahar yang telah diakadkan terdapat dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 237, yaitu sebagai berikut.
yang artinya, dan jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah 1/2 dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemanfaatan kamu itu lebih dekat kepada takwa, dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah melihat segala apa yang kamu kerjakan. Dari Amber sampai Komeng, yang lain skip dan no komen. 1, 2, 3 mana pasukan Stelanda boy. Mahar mitsil, mahar yang tidak disebutkan nominalnya saat akad nikah, menjadi perbincangan menarik dalam ranah pernikahan Islam. Memahami perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia terkait mahar mitsil akan membantu pasangan menjalani pernikahan yang sesuai syariat dan tercatat negara. Pandangan hukum Islam tentang mahar mitsil yaitu wajib dipenuhi suami. Meskipun tidak disebut di awal, mahar mitsil tetap wajib dipenuhi suami kepada istri. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 4 yang mewajibkan pemberian mahar kepada para wanita. Pandangan hukum positif Indonesia tentang mahar mitsil ialah tidak mengatur detail mahar. Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur detail mahar. Mahar dipandang sebagai kesepakatan kedua belah pihak. Sah tanpa mahar. Pernikahan tetap sah meskipun tidak ada mahar, namun mahar tetap menjadi hak istri yang wajib dipenuhi suami. Bukti mahar. Untuk bukti mahar memperkuat kedudukan hukum istri, dianjurkan mendokumentasikan mahar dalam bentuk tertulis sebagai bukti penyerahannya. Berikut cara penyelesaian jika terjadi perselisihan terkait dengan mahar mitsil. Islam menganjurkan, yaitu yang pertama musyawarah mufakat, yang kedua mediasi, yang ketiga pengadilan agama untuk mencapai kesepakatan. Yang pertama musyawarah mufakat. Pasangan suami istri dapat bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan tentang besaran mahar mitsil. Yang kedua mediasi. Jika musyawarah mufakat tidak membuahkan hasil, pasangan suami istri dapat menempuh jalur mediasi dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Yang ketiga pengadilan agama. Jika mediasi gagal, pasangan suami istri dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama untuk mendapatkan putusan yang adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imas Dion Febriani. Saya dari kelompok 2 dengan NIM akhiran 216. Mahar dalam pernikahan Islam memiliki beberapa kesimpulan penting sebagai berikut. Kewajiban membayar mahar. Mahar merupakan sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang suami kepada istrinya pada saat akad nikah, sebagai salah satu rukun yang harus dipenuhi untuk sahnya pernikahan. Jika tidak ada mahar, maka pernikahan tersebut tidak sah. Kewajiban membayar mahar ini bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi. Bentuk dan jumlah mahar. Mahar dapat berupa uang, barang berharga, jasa, atau manfaat yang telah disepakati nilainya oleh kedua belah mempelai. Bentuk mahar tidak dibatasi selama barang tersebut halal dan berharga. Jumlah mahar pun tidak ada batasannya, minimumnya dalam Islam. Yang penting disepakati oleh kedua belah pihak saat akad nikah. Lambang kemuliaan dan penghargaan bagi istri. Mahar dipandang sebagai lambang kemuliaan dan penghargaan tertinggi dari seorang suami kepada istrinya. Dengan memberikan mahar, suami menunjukkan rasa hormat dan penghargaannya kepada istri. Hak milik penuh istri setelah diberikan. Mahar menjadi hak milik penuh sang istri. Suami tidak berhak mengambil atau memintanya kembali dengan alasan apapun, termasuk jika terjadi perceraian sekalipun, kecuali atas kerelaan dari istri sendiri. Lambang kerelaan dan rasa cinta. Mahar juga melambangkan kerelaan dan rasa cinta suami untuk membina rumah tangga dengan istrinya. Semakin berharga mahar yang diberikan,
Semakin besar pula kerelaan dan cinta suami kepada istrinya. Motivasi memperlakukan istri dengan baik, adanya kewajiban membayar mahar, diharapkan dapat mendorong atau memotivasi suami untuk memperlakukan istrinya dengan baik, penuh kasih sayang, serta memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Sedekah bagi suami, mahar yang diberikan suami kepada istrinya dianggap sebagai bentuk sedekah yang akan mendapatkan pahala tersendiri. Semakin besar mahar yang diberikan dengan tulus dan ikhlas, semakin besar pula pahalanya. Demikian beberapa kesimpulan penting terkait mahar dalam pernikahan Islam yang menjadi salah satu kewajiban dan memiliki banyak hikmah di baliknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.